Selain sebagai unsur penyusun utama sebuah sel, air ternyata terdapat juga di luar sel, yaitu pada pembuluh dan pada ruang antar sel yang dinamakan ruang interstisial. Seperti apa keseruannya? Mari kita simak. Wikipedia, pengetahuan dalam tabel, bagan, dan gambar. Sobat Kikei, sekitar 60% dari tubuh manusia dewasa adalah cairan. Cairan itu terutama terdiri atas air dan komponen-komponen yang terlarut di dalamnya, seperti ion dan zat-zat organik. Para ahli mendapati bahwa cairan dalam tubuh manusia itu ada yang berada di dalam sel-sel tubuh. Ini dinamakan cairan intrasel. Dan ada pula yang berada di luar sel tubuh, yang dinamakan cairan ekstrasel. Cairan ekstrasel sendiri dibagi lagi menjadi cairan yang terdapat pada pembuluh, seperti pada pembuluh darah dan limfa, dan ada pula cairan yang mengisi ruang-ruang antar sel yang dinamakan cairan interstisial. Jika kita buat diagramnya secara sederhana, maka akan tergambar seperti ini. Ternyata Sobat Kikei, fungsi utama cairan pada ketiga kompartemen tadi sedikit berbeda. Fungsi cairan pada pembuluh adalah terutama sebagai alat transportasi untuk mendistribusikan semua zat yang diperlukan kepada seluruh sel tubuh kita. Pada cairan interstisial, fungsi utamanya adalah sebagai cadangan dan barrier. Sedangkan fungsi utama cairan pada sel adalah sebagai medium untuk reaksi-reaksi biokimiawi. Baik Sobat Kikei, kita sekarang bahas bagannya ya. Ini adalah pembuluh darah arteriol, yaitu pembuluh darah arteri yang sangat-sangat kecil, yang lebarnya hanya seukuran sel darah merah. Jadi sel darah merah kalau melewati arteriol ini harus antri satu per satu. Lalu ini adalah ruang interstisial, dengan cairan di dalamnya tentunya. Dan ini adalah sel. Tentu saja dengan cairanlah yang menjadi penyusun utamanya. Cairan-cairan di ketiga kompartemen tadi selalu melakukan pertukaran zat terlarut melalui membran-membran pembatasnya. Seperti ini nih. Ini adalah membran sel tempat terjadinya pertukaran zat terlarut antara cairan sel dengan cairan interstisial maupun dengan cairan pembuluh. Lalu ini adalah membran arteriol. Membrannya arteri-arteri kecil di mana terjadi pertukaran antara cairan pembuluh dengan cairan sel maupun dengan cairan interstisial. Jadi antara sel, pembuluh, dan ruang interstisial, mereka saling bertukar zat terlarut pada cairan maupun airnya itu sendiri. Sobat Kikei, mekanisme pengaturan keseimbangan tubuh melalui cairan ini sungguh luar biasa ya. Kebayangkan kalau volume air di dalam tubuh berkurang, pasti banyak fungsi metabolisme yang terganggu. Untuk video selanjutnya, kita bahas tentang asupan dan keluaran cairan tubuh ya. Baiklah Sobat Kikei. Sekian, terima kasih, dan hatur thank you.